wassalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Idrus. Beberapa hal sudah disampaikan oleh beliau, cukup semangat, luar biasa. Kurang lebih selama 25 menit. Beberapa hal yang dapat kami simpulkan bahwa kalau kita mendasarkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Az-Zabidi di dalam kitab Idhafus Sadatil Mutakin, bahwa Imam Al-Asy'ari mengalami 3 fase, kemudian disimpulkan bahwa madhab Al-Asy'ari, Al-Imam Al-Asy'ari keluar dari madhabnya dan mengikuti madhab salaf, adalah kesimpulan yang tergesa-gesa. Kemudian yang kedua, masalah kitab Al-Ibanah, bahwa kitab Al-Ibanah itu ternyata masing-masing penerbit punya versi tersendiri-sendiri. Padahal Al-Ibanah itu kitab yang sangat terkenal, seterkenal orangnya, seterkenal pengarangnya, yaitu Imam Al-Asy'ari. Lalu bagaimana Ustadz tentang hal ini? Untuk selanjutnya kita berikan kepada Ustadz Abu Hilal. Beliau luar biasa, beliau sudah menulis naskah untuk bedah buku pagi hari ini, kurang lebih ada 100 halaman. Tepuk tangan untuk Ustadz Abu Hilal. Monggo, waktu 25 menit. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man walah, wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwan fiddin, jazakumullah. Bapak, Ibu sekalian, adik-adik dan penulis yang saya hormati dan juga saya cintai karena Allah SWT. Ada memang isu tentang pembagian fase kehidupan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu juga sebenarnya adalah hanya orang-orang yang ingin mempermudah saja, atau orang yang mungkin mengklasifikasikan kehidupannya. Kalau saya lihat itu cuma 2 saja Pak sebenarnya. Saya telah melihat dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah oleh Imam Ibnu Katsir di juz yang ke-11. Bukunya saya simpan di mobil, saya mohon maaf karena bukunya cukup banyak. Di mobil itu ada semuanya apa yang kami tulis, referensinya, dan tidak mungkin saya akan ngoyong-ngoyong kayak keong, itu tidak mungkin. Kami cukupkan biar di mobil aja. Tapi insya Allah kalau tidak percaya bisa dibuka bersama, dan insya Allah kami jujur dalam menukil, kami tidak menambah atau mengurangi dari ucapan para ulama yang telah ada itu. Nanti kualat saya kalau mengurangi ucapan mereka. Jadi kalau saya lihat dalam tulisan Imam Ibnu Katsir ketika memasuki tahun 324, yaitu di masa Ustadz atau Imam Abu Hasan Asy'ari itu meninggal, beliau menjelaskan, yaitu Asy'ari itu telah pindah dari fase ketika beliau mengikuti Mu'tazilah, ya, kemudian dia meninggalkan dan dia mengikuti manhaj sunnah. Sementara itu dalam kitab Al-Ibanah juga yang juga ada dalam mobil itu, beliau mengatakan, dan din atau ucapan yang kami ucapkan dan din yang kami yakini adalah tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bima yaqulu al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Hanbal. Beliau menjelaskan, din suatu ucapan yang kami katakan dan suatu din yang kami pegang adalah berpegang teguh kepada sunnah, kepada Al-Quran, kepada sunnah Rasulullah, dan kami mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Imam Abu Abdullah Muhammad Ahmad bin Hanbal. Dari ucapan yang semacam ini, beberapa penulis telah melihat bahwasanya Abu Hasan Al-Asy'ari telah meninggalkan mazhab pemikiran, ya, pemikiran Mu'tazilahnya, kemudian dia mengikuti manhaj Ahlus Sunnah sebagaimana yang telah digariskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Walaupun dalam kitab ini, buku ini ada tulisan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari adalah tokoh atau pemimpin, kalau nggak salah begitu ya, atau perintis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini juga kami tulis semacam pembandingnya. Betulkah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu telah dibentuk oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari? Ternyata kalau kami lihat, ternyata juga tidak. Karena apa? Ahlus Sunnah sudah ada sebelum Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Sebagaimana ungkapan ini dijelaskan oleh Imam Ayyub Asy-Sikhtiyani, Imam Ibnu Ruhawiyah, kami tuliskan di sini. Kami kasih judul itu sejarah munculnya istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi yang intinya, ternyata banyak ulama yang hidup jauh sebelum Abu Hasan Al-Asy'ari, beliau sudah sering menggunakan kalimat-kalimat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itulah, kalau dinisbatkan Ahlus Sunnah adalah pengikut Asy'ari, ini berlebihan. Saya tidak mengatakan sesat atau salah, tidak, tapi ini cukup berlebihan. Karena apa? Istilah itu sudah muncul jauh sebelum Abu Hasan Al-Asy'ari, bagaimana diungkapkan para imam yang hidupnya ratusan tahun sebelum dia, bahkan termasuk sahabat yaitu Abdullah bin Abbas yang juga sering mengucapkan kalimat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itulah,
karena Abu Hasan al-Asy'ari sendiri telah mengakui dia ngikutin pendapatnya Ahmad bin Hambal yang notabene adalah imam saya. Mungkin saya berbeda dengan Bapak. Kalau Bapak mungkin madhabnya Syafi'i, saya madhabnya Hambali, tapi saya juga berguru kepada Imam Syafi'i cukup banyak lewat karya tulisnya, dan saya mengagungkan Imam Syafi'i dengan keluasan ilmunya. Tidak ada satupun ucapan Syafi'i yang pernah saya celah, semuanya saya agungkan, walaupun ada banyak perbedaan cuma dalam penetapan masalah akidah. Dalam masalah fikih kita juga banyak mengambil pendapat-pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Oleh karena itulah, dari perbedaan pemikiran tentang penentuan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dalam pandangan kami, dalam tulisan para ulama yang telah menjelaskan bahwasanya tentang istilah Ahlus Sunnah itu tidak dimulai dengan munculnya Asy'ari, tidak, tapi sudah muncul jauh, yaitu di zaman para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sehingga dalam pandangan kami yang lebih tepat dipanggil sebagai tokohnya atau imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah dalam pandangan kami. Karena apa? Karena beliau adalah orang yang betul-betul teruji, bahkan